amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa hum yahzanun. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita tepatnya berada di subuh yang pertama bulan Dzulhijjah 1443 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wal fajri wa layalin ashr." Demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10. Para ulama ahli tafsir sebagian mengatakan bahwa malam-malam yang 10 adalah malam-malam 10 pertama di bulan Dzulhijjah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menggunakan waktunya. Sudah barang tentu waktu tersebut memiliki keistimewaan dan kelebihan. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu shalihu fiha ahabba ila Allah min hadhil ayyam ya'ni ayyam al-ashr." Kata Nabi, tidak ada hari-hari yang apabila beramal soleh di dalamnya itu lebih dicintai oleh Allah daripada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Barang siapa yang mengisinya dengan amal soleh, maka Allah Subhanahu wa taala jauh lebih mencintai daripada ia mengerjakan amal soleh di hari-hari yang lain. Maka para sahabat pun bertanya pada waktu itu, "Walal jihadu fi sabilillah?" Tidak pula jihad fi sabilillah ya Rasulullah. Jadi sahabat ini hendak menegaskan jihad fi sabilillah ya Rasulullah. Apakah kau menyamai, menandingi, bahkan melebihi keutamaan orang yang beramal soleh pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah? Maka Rasulullah SAW menjawab, "Walal jihadu fi sabilillah." Tidak pula jihad fi sabilillah. Artinya jihad fi sabilillah pun kada kawa menyamai, menandingi, bahkan kada kawa melebihi orang yang beramal soleh pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kecuali ada satu amalan yang bisa menyamai, menandingi, bahkan mungkin hendak melebihi daripada orang yang beramal soleh pada hari tersebut. Hendak tahu ya, amalannya hendak melawan orang yang beramal soleh pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Hendak tahu kada? Hendak tahu benar. Jujur. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi, kecuali seseorang yang keluar dari rumahnya dengan diri dan hartanya fisabilillah, melawan orang kafir, ngangkat senjata perang, taruhannya amun kadainya nang mati seorang nang hidup, mun kadainya nang hidup seorang napa mati syahid. Falam yarji min dzalika bi syai'in, dan ia tidak pulang, kada pulang sama sekali, kada pulang ke rumah. Orangnya mati, hartanya habis, baru kau mana? Kau lagi kira-kira? Wah, ini kada ada lagi kita nak perang-perang yang ada lagi dah. Bom bunuh diri itu teroris, lain jihad karena itu. Karena ini nyaman pada kita. Tinggal mengisi 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah dengan amal soleh, tapi pahalanya luar biasa. Apa dalam amal solehnya itu? Banyak kan? Dalam hadis Nabi SAW disebutkan ada yang secara khusus, ada yang secara umum. Yang secara khusus ujar Nabi, "Siyamu kulla lailin minha, siyamu ya'dilu siyamu kulli lailin minha, ya'dilu siyamu yawmin min kulli yawmin minha bisiyami sanatin wa qiyamu lailatin minha bi qiyami lailatil qadar."
Ini Rasulullah menjelaskan di antara bentuk amal soleh puasa sunat sehari pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu sama dengan puasa 1 tahun. Hadisnya ini riwayat Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunan beliau juz yang pertama. Setahun itu berapa hari? Berapa? 360 hari. Puasanya sehari, pahalanya kayak puasa 360 hari. Ada yang sanggup puasa 360 hari? Jangankan setahunan, sebulan aja lucot. Hanya sehari puasa, berapa hari lagi aja? Innalillahi. Apalagi ulun paling kolera puasa, berat puasa sunat. Mau puasa Ramadan itu nyaman, kita puasa orang puasa. Coba puasa sunat seorang puasa, namanya ada puasa. Ini hari ini anak puasa kan, kacar tebangnya kalian di muka. Wadai apa tuh bergulung-gulung roti. Buah namanya kan? Hah? Tak buahnya? Kayak mau tahu anggur, tahu pisang, tahu tape, tahu jeruk, tahu hijau, di tape itu apa? Hah? Boleh? Semua masuk. Oh iya, wajib kan? Kayak nih mau limoni pisang ini kacar melihat puasa sunat berat. Ini nyaman banget. Bayangkan puasa sehari seperti setahunan. Punya kawat puasa 9 hari kan pada 10 tidak kau kita boleh kita puasa hari raya. Berarti menghadap puasa hari ini, besok, lusa sampai tanggal 9. Kalau puasa 9 hari kan berapa pahalanya? 9 kali 360 berapa? Berapa? Kayak ini aja 360 kali 10 gitu aja dulu 3.600 kurang 360 berapa? 3.250. Masya Allah. Tombana dengan kawah hari ini puasa. Esok pulang kawah 9 hari puasa. Ulun korai yang kawah puasa 9 hari. Berapa hari tiap kau puasa? 2 hari aja bang. Tanggal 8 hari Tarawiyah, tanggal 9 hari Arafah. Alhamdulillah. Kalau puasa hari Tarawiyah, Allah Akbar. Hari Tarawih ini hari ke-8. Karena awal juga 2 hari puasa minimal sehari barang, yaitu tanggal 9 Kena. Kita ini kan semalam ditetapkan oleh pemerintah kita sudah bahwa hari ini hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka mulai hari ini kita sudah tahu menghitung hari Arafah itu hari Sabtu, karena hari Ahadlah Idul Adha. Berbeda dengan di Saudi Arabia yang mereka awal bulan Dzulhijjah itu semalam sudah hari Kamis. Maka tahun ini dapat dipastikan haji akbar untuk benar. Apa itu haji akbar? Wukufnya bertepatan hari Jumat. Bukanlah yang namanya haji akbar hari raya Idul Adha nya hari Jumat, itu bukan. Namaran haji akbar hari
tanggal 9 Dzulhijjah, wukuf di Arafah bertepatan hari Jumat. Itu afdalnya luar biasa. Sebutkan dalam hadis, haji akbar lebih baik daripada 70 kali melaksanakan ibadah haji yang tidak ada haji akbar. Kenapa jadi afdal? Pertama, bertepatan dengan hari Jumat, hari yang paling afdal dalam sepekan. Yang kedua, besar harapan doa dan amalan diterima oleh Allah, doa dikabulkan Allah. Dan yang ketiga, hari Jumat adalah hari di mana Rasulullah juga melaksanakan wukuf di Arafah. Ketika Rasulullah melaksanakan haji wada, Rasulullah juga wukuf di Arafah, di padang Arafah, bertepatan hari Jumat. Beruntunglah yang pada tahun ini kaum muslimin dan muslimat melaksanakan ibadah haji. Cuma kita orang Banjar nih bisa bepander. Kenapa jarang haji akbar itu? Kenapa? Karena orang Saudi gak ada hak kurninya. Rupanya bisa diubah ke bulannya. Yang menentukan awal bulan itu kayak wadah kita sini juga. Dipantaunya juga ru'yatul hilal. Musyawarah rapat juga bukan ulama-ulamanya, hanya ditekannya oleh hakimnya. Artinya ada kepentingan politik bang. Bilanya bertepatan Arafahnya hari Jumat, digesernya karena Badar, karena gaji 2 kali lipat. Dan kamu di mana kayak informasi atau uyur bisa orang Banjar ini. Bahwa sebelum dulu begana ditarik di masyarakat para ulama maka harap pernah mendalamnya. Punya dasar bertepatan harinya, dasar hari ajak baru, dasar awal tiap hari. Mudah-mudahan kita kawal puasa 2 hari kah, sehari kah, tapi pun ada anak atau pahala banyak kawal 9 hari. Apalagi yang Rasulullah di antara amal soleh lainnya, wa qiyamul lailatin minha bi qiyami lailatil qadari, dan sembahyang sunat di malam harinya itu sebanding dengan sembahyang pada malam Lailatul Qadar. Orang yang melaksanakan ibadah bertepatan dengan malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada ia beribadah 1000 bulan. Berapa 1000 bulan? Kurang lebih 83 tahun. Maka kita bersyukur kita akan Allah panjangkan umur kita ketemu dengan bulan Dzulhijjah. Nah ini hebat banget. Nah yang terakhir mengenai 10 pertama bulan Dzulhijjah ini, dalam kitab Al-Bunyah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyebutkan, barang siapa memuliakan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, maka Allah memberikannya 10 kemuliaan. 10 kemuliaan. Yang dimaksud oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, barang siapa memuliakan pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, pertama kita menghormati, memuliakan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kita gunakan kesempatan hari-hari ini dengan sebaik-baiknya, mengisi dan meningkatkan amal soleh di dalamnya. Jangan meremeh, menghina, merendahkan. Jangan diisi lawan dosa dan maksiat. Jangan diisi dengan perbuatan yang sia-sia. Ini kadang termasuk memuliakan. Muliakan bulan hari-hari ini. Yang pertama kata saya berwajah ini. Yang pertama, al-barakatu bi umrihi. Al-barakatu bi umrihi, keberkahan dalam umurnya. 2, wa ziyadatu bi malihi, bertambah hartanya. 3, wal hifdzu li iyalihi, Allah jaga, Allah pelihara keluarganya. Yang keempat adalah wat tashiru li sakaratihi, Allah mudahkan waktu sakaratul mautnya. Yang kelima, wat takfiru li sayyiatihi, Allah hapuskan kesalahan-kesalahannya. Yang keenam, wat tad'ibu
Yang ketujuh, wadiya'u li zulumati, Allah terangi kuburnya. Yang kedelapan, watazkiru watazkiru, Allah beratkan timbangannya. Apa tuh bahasa Arabnya? Watazkiru, Allah beratkan timbangannya. Yang kesembilan, wanajatu lidarati, Allah selamatkan dari keterpurukannya. Dan yang ke-10, wasu'udu lidarati, Allah tinggikan derajatnya. Maka insya Allah kita isi 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah dengan amal-amal soleh. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua. Amin Allahumma amin. Di bulan Dzulhijjah ini juga salah seorang ulama besar, salah satu waliyun min awliyaillahi ta'ala, wali kutub di zamannya, kutub di negeri Madinatul Rasul, yaitu Syekh Muhammad ibn Abdul Karim As-Saman Al-Madani, dipanggil oleh Allah ke hadiratnya. Tepatnya tanggal 2 Dzulhijjah, hari Arba, pada tahun 1189 Hijriah. Beliau lahir pada tahun 1932, berumur kurang lebih 57 tahun warisan. Beliau adalah ahlus syariah wa tariqah wal haqiqah. Beliau seorang wali kutub di dalam negeri Madinatul Rasul. Banyak keistimewaan manaqib yang hendak kita sebutkan, dan tidak mungkin kita sebutkan satu persatu di dalam majelis ini, karena hari ini hari pertama di bulan Dzulhijjah. Bila dikisahkan berataan habis bahan ulun kena diundang orang ceramah manaqib, pian juga mandakaran itu juga. Jadi hari ini ulun kisahkan sebutin aja supaya kawan sebulanan ulun mengisi acara manaqib. Aku raja Allah. Waktunya gini, ulun rencana padahal hendak baca kitab, baca manaqib, ulun hitung-hitung aja cukup pokoknya bila manaqib sudah. Nggih, ulun hendak dapat amplopnya 2. Baca kitab hadis jalan, baca manaqib jalan, ya Allah 2. Ini baca manaqib aja harus sebutin. Nah, alhamdulillah makanan sudah disuguhkan. Nggih. Ini kita tahu juga makanannya nih siapa nama andake, tapi ulun minta kalau di antara jamaah nang menaruh di sini mandang mengambil berkat nih. Kalau ada jamaah nang lain nang minta, tolong dirasakan aja lah. Ya banyak orang ini kan ada kena nang kepengen nang minta, ulun anggur aja mana. Anggur aja. Padahal jangannya diberitahu ulun jamaah nang lain bisa ngibok sampai sana sore. Ya tahu nih. Kau ada pulang subuh Jumat kena kita mengadakan pengalinya. Subuh Jumat kena jangan tahu kayak lagi bang. Nyaman pada ini pulang kita lagi. Menghandap ya sebulanan kita. Oke. Nah, ada nang tajumpot, ada nang tamakan, ada nang tabawa kulit, nang inya ada obat pandang. Ulun mohon kepada nang ampunnya mengikhlaskan dan meredakan. Inilah. Oke. Nah, karena pian sudah diikhlaskan, jangan juga pian bawa kulit bertahan. Karena nang mandang di sini, inya hendak ambil berkat juga, pakai sidik makan, pakai keluarga sidik di rumah makan. Karena kita nang hadir banyak makanan yang kita hadirkan dibacakan manaqib oleh Allah, tuh Allah turunkan keberkahan yang luar biasa. Mudah-mudahan enak memakannya, kalau ada garib sembuh sakitnya. Kalau ada yang lagi susah dihilangkan kesusahannya, yang punya sakit hati jadi bahagia, yang belum berbini udahan anak sebini, yang belum berlaki udahan berlaki, yang sudah berbini udah habis anak jangan bertambah bini 2 ya kan. Amin ya Rabbal. Dahan kabul hajat kita dunia dan akhirat. Apa pesan warisan kawan kita? Sebutin aja dengan tak perlu sampaikan. Pesan warisan kepada kita, hai segala muridku, ujar sendiri, lazimi olehmu membaca doa limpah tuntung sembahyang subuh tanpa diselangi dengan perkataan
sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Membaca ini habis sembahyang subuh tanpa diselangi dengan perkataan dunia, artinya kada bepandir dalam urusan dunia 4 kali ujar sidin, maka engkau akan dimasukkan Allah ke dalam golongan jumlah martabat wali kutub, dan tidaklah naik pangkatku ini kepada Allah melainkan aku mengekalkan itu maksudnya membaca terus menerus, melainkan aku mengekalkan membaca doa ini selepas selesai sembahyang subuh tanpa diselangi dengan perkataan dunia. Subuh tadi alhamdulillah kawal kita baca, mudah-mudahan subuh esoknya kawal pulang kita baca, subuh esoknya kawal pulang kita baca, kawal terus bebas sembahyang subuh sampai kita berpisah dunia menghadap Allah. Karena beliau wali zaman memadahkan bahwa orang yang mengakalkan membaca doa ini dimasukkan Allah ke dalam jumlah martabat golongan wali itu. Seorang wali kekasih Allah, sidin kada hanya memperhatikan urusan sidin semata, baik kepada orang maupun kepada Allah. Kada nama urusi ibadah seorang aja kada. Wali-wali Allah memikirkan umat manusia kedatangan, karena wali Allah adalah khalifahnya Rasulullah SAW. Hati pikiran sama kayak Rasulullah, memikirkan kayak umat ini selamat dunia dan akhirat. Hati mereka dipenuhi dengan kasih sayang kepada umat, hati mereka dipenuhi rahmat kepada umat. Makanya oleh karena itu ciri-ciri wali Allah Subhanahu wa ta'ala berbuat baik yang besar kepada umat Rasulullah. 2, ciri wali Allah kadang membalas bila disakiti. Untian hendak jadi wali tapi masih membalas orang menyakiti, tidak mau jadi wali. Dan mau sih ya sayang Pak, lawan umat tuh sayang. Orang sayang itu yang kadang mau membalas bila disakiti orang yang menyayangi. Orang yang sayang itu yang mengalah terus. Orang yang sayang itu berbuat baik harus itu. Itu ciri wali Allah kata Imam Suyuti. Di mana kelihatan kasih sayangnya Syekh Muhammad Ibn Abdul Karim As-Saman Al-Madani kepada kita, kepada umat akhir zaman, umat Rasulullah, nampak dari doa itu. Pertama, Allahumma ghfir li ummati sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampuni dosa-dosa bagi umat Nabi Muhammad SAW. Bisa kita mendoakan dosa-dosa bagi nampai, mengadakan tangan, meminta dan memohon kepada Allah, istighfar, minta ampun untuk diri kita, keluarga, kaum muslimin dan muslimat. Jangan minta ampun untuk diri seorang. Ya Allah, ampuni dosa umat Rasulullah. Umat akhir zaman, zaman sekarang ya Allah, dosa macam-macam. Turun bala wali-wali Allah yang menyandang. Limbahnya itu hanya tabaki wadah kita. Ada nanggaling, itu bagian daripada bala yang Allah turunkan. Itu kada seberapa dengan yang disandang wali-wali Allah. Ada yang urusannya ada tonton-tonton, masalah terus berdatangan dari ini dari itu bagian
Disebutkan dalam Al-Quran, orang beriman itu ketujuh beristighfar di waktu sahur, wal mustaghfirina bil ashar. Amalan, 3 amalan supaya bala dialihkan Allah. Ujar Nabi SAW, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, Rasulullah SAW bersabda, "Inilah ahamu 'alal ardi 'adzaban." Sesungguhnya aku benar-benar ingin menurunkan azab kepada penduduk bumi. Gerikitan Allah, kalau boleh kita tafsirkan itu, benar-benar Allah diberikan kehidupan, diberikan rezeki, diberikan ini, itu dan sebagainya, tapi kita umat manusia membalas kedurhakaan, macam-macam dosa dan maksiat, lalu Allah hendak turunkan azab. Fa'idha nazartu, maka tatkala aku melihat amalan manusia, 1, ila umari buyuti, orang-orang yang memakmurkan rumah-rumahku, orang ramai sembahyang berjamaah 5 waktu di masjid, kegiatan-kegiatan ibadah, majelis taklim, majelis zikir di masjid, 1 amalannya. 2, wal mutahabbina fiyya, orang yang berkasih sayang karena aku, bukan berkawan karena partai, bukan berkawan karena politik. Tidak ada kawan abadi, tidak ada musuh selamanya, itu dalam politik. Tapi mereka bercinta, berkasih sayang karena aku, berkawan karena aku, karena ada kepentingan apa ya. 2, yang ketiga, wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang beristighfar pada waktu sahur. Maka apa kata Allah? Sharaftu anhum al-adab, aku alihkan, aku palingkan dari mereka akan adab itu. Amalan warisan di solusi kita, Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. 2, ciri wali Allah. Ciri wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala, hati mereka dipenuhi kasih sayang kepada umat Rasulullah. Doa yang kedua, ujar wali zaman, Allah marham li ummati sayyidina Muhammad. Ya Allah, sayangi bagi umat Nabi Muhammad SAW, sayangi, turunkan rahmat atas mereka. Kita menyayangi hamba-hamba Allah, siapapun orangnya, bukan hanya kepada kita sesama muslim ataupun orang beriman, bahkan orang kafir pun kita sayangi. Bukan hanya sesama ahli ibadah, ahli taat dan ahli kebaikan, sampai orang yang ahli maksiat, pendosa besar, kita sayangi juga. Yang disayangi orangnya, yang dibenci perbuatannya. Kita memandang, melihat orang yang berbuat dosa layaknya seperti seorang dokter ketika menangani pasiennya. Pasiennya disayangi dokter, penyakitnya itu musuh besar bagi dokter. Ada tetangga kita yang kena virus corona. Wah, ini pindah rame pulang virus corona. Karena ini misalnya, musuh kita siapa? Tetangga kita itu kan virusnya karena musuh kita. Tetangga itu kan virusnya kan? Virusnya. Bukti musuh sampai polisi diturunkan. Polisi diturunkan mengurusi corona. Ada juga polisi, tentara diturunkan. Kenapa? Karena penyakit, wabah, musuh kita bersama. Adapun yang kena disayangi. Itulah gambaran kita melihat hamba-hamba Allah, umat Rasulullah nang tagawi dosa, sayanginya. Maka lalu mendoakan, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah sayanginya. Jangan muar, ya Allah hinakaninya, ya Allah laknatinya, ya Allah jangan.
Karena suatu saat apabila kita menghina, memandang rendah, menyumpahi orang yang berbuat dosa tanpa ada rasa kasihan, tanpa ada mendoakan agar Allah memberikannya hidayah petunjuk, suatu saat Allah hadapkan kita, Allah uji kita dengan perbuatan maksiat yang sama, keluar dari kita menghindar. Yang ketiga, Allahumma astur umat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, tutupi aib kesupanan umat Nabi Muhammad. Kita sesama orang Islam, kita badingsanakan. Nah kayak kita badingsanak sedarah sakandung. Mending sana kita tagawe gawian yang menyumpanakan di kampung, kita sebagai dingsana pasti menutupi. Kada umpat kita menyebarkan, kada umpat kita mengisahkan, karena inya supan, aku tahu umpat juga supan, padahal aku kan menggawe. Begitulah keadaan hati kita sesama umat Rasul. Tidak ada satu gading pun yang tidak retak. Tidak ada satupun orang Islam yang tidak melakukan kesalahan. Kesalahan merupakan aib yang besar yang harus ditutupi. Di saat kita mengetahui saudara kita melakukan itu, kada usah kita mengisahkan, kada usah kita menceritakan, kada usah kita menyebarkan. Khalifah yang kelima yang bernama Umar bin Abdul Aziz untuk menghentikan kemaksiatan nyaman, jadi jangan dikisahkan. Untuk menyebarkan kebaikan mudah aja dikisahkan. Nang baik-baik kena dikisahkan, nang kada baik jangan dikisahkan. Tahun berapalah ulun dapat kiriman video, ada pasangan lelakian bebinian tertangkap basah di halaman Masjid Sabilal. Apakah nang videonya? Pokoknya tertangkap basah di halaman ini kan, yang di halaman di emperan masjid itu ada halaman masjid itu kan sudah luas, nang di hutannya. Nah disitunya tertangkap basah, videonya ada dikirim sampai ulun. Jadi nang mengirim ada ulun tuh ulun ingatakan, ulun naik lo astagfirullah ya ulun. Kenapa yang mengirim video ini ya ulun? Ini kejadian boleh aja di muka 9 ya ulun, jangan dihapus saja bang, jangan dikirimkan. Karena nama gawinya jurning sama kita juga. Orang Islam, orang Banjar menyumpani kita orang Banjar. Yang kedua, belum tentunya bujur menggawin itu. Kan videonya tuh dapat kedapatannya mas kedua gitu aja, ada sama lakukan gitu. Nah, lawan kita nih bisi anak pebingnya nelakian juga. Kalau pina Allah uji tagawe juga disebadakan orang video anak kita supaya kita ini dulu aja, hapus dulu, jangan dikirimakan lagi. Ini kadang menutupi aib umat Rasulullah karena malah ikut menyebarkan. Kalau pihak yang berwajib kepolisian untuk menindaklanjuti, untuk menyediakan, silahkan, ada kepentingan. Kita nih apa kepentingannya? Buat apa? Berat. Kalau pindah kada bujur, tanggapan kita negatif, bermacam-macam. Kan untuk menuduh orang berbuat zina, kita tetap mengancam. Kayaknya sebenarnya orang berduaan, kada sebenarnya orang dulu, kada sebenarnya orang masuk ke kamar hotel, kadang kayak punya. Dalam pembahasan fikih menuduh orang berbuat zina harus bisa mendatangkan 4 orang saksi, yang 4 saksi ini melihat ampun lelakiannya dimasukkannya kepada ampun bebiniannya. Hanya kesaksian yang diterima. Mau hanya sekedar berduaan aja, seorang kan dihukum oleh hakim. Videonya jangan lihat kan, hapus jalur, jangan disebarkan lagi. Ini sebagian contoh jangan menyebarkan daripada aib umat Rasulullah. Jadi ini bukan hanya sekedar doa yang diajarkan oleh Islam Anda, tapi kita amalkan dalam kehidupan kita. Yang terakhir, yang keempat, Allah wajibur umat Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ujubur ini artinya ada 2. Yang pertama, gantikan yang rusak jadi yang baik. Gantikan yang hilang supaya ada. Arti yang kedua, ujubur sugihakan.
nang asalnya fakir jadi orang sugih. Mudah-mudahan umat Rasulullah jadi orang sugih beratan. Nyaman setiap subuh pengajian subuh Jumat ada terus wadai nang ini. Orang-orang sugih nang dermawan menjungi wadai nyaman. Ini subuh hari ini aja nang makanya jangan subuh seperti subuh ini banyak manfaat. Sebanyak pakai nang di muka. Nah itu aja yang belum sampaikan amalan warisaman yang diberikan sidin lawan kita. Mudah-mudahan kita kawa mengamalkan minimal dulu kawa kita baca 4 kali lipat tuntung sembahyang subuh. Nah lebih hebat lagi apa garang tujuan dari doa tadi, makna-maknanya itu nah kita praktekkan dalam kehidupan. Pasti diangkat Allah dalam golongan jumlah martabat fadilah wali untuk karena 4 amalan itu 4 doa itu semuanya sifat-sifat yang ada dimiliki oleh wali Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun, minta maaf, minta ridho. Mudah-mudahan ada baiknya, ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah taala berkat kita berkumpul memperingati bagaimana wali Allah. Allah taala ampunkan segala dosa dan kesalahan kita, dosa dan kedua orang tua kita, dosa dan kesalahan saudara-saudari kita, kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Allah kabulkan hajat kita dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala angkat segala kesusahan, Allah jauhkan daripada wabah penyakit, Allah beri kesehatan zahir dan batin, Allah jadikan semua anak zuriat keturunan kita orang yang soleh dan soleha, taat kepada Allah dan Rasulnya, menjadi malah baginda Rasulullah. Allah berikan kepada kita rezeki yang halal, rezeki yang berkah, dia berikan haram yang syubhat, cukup untuk berbuat taat dan ibadah. Allah mudahkan berangkat ke tanah suci Makkah dan Madinah berkat Rasulullah, melaksanakan ibadah haji dan umrah, menziarahi makam Rasulullah, dan mudah-mudahan kita sebentar nanti di akhir hayat mendapatkan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita niatkan dan kita hadiahkan pahalanya bil khusus untuk Syekh Muhammad bin Karim bin Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Badani, kemudian untuk almarhum Soamah bin Soharjo, Haji Mursahab bin Tayyab, Hajah Sawiyah binti Soleh, Hajah Suhairiyah binti Haji Mursahab. Dan ada lagi yang bertitip doa, mohon didoakan anak sidik yang bernama Dr. Rizka Dwi Putri binti Haji Sudarno. Mudah-mudahan berkat pembacaan manaqib warisaman lulus sekalian tes mengikuti pendidikan spesialis penyakit dalam. Wah ini luar biasa, ini dokter Nela bulan Desember nanti tahun 2022. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan yang bernama Muhammad Rizki Perdana Putra, Allah berikan kesehatan selalu, dikuatkan mental untuk selamanya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita niatkan juga untuk anak-anak kita sebentar, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kebaikan. Al-Fatihah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, bi dzikrillah tatma'innul qulub. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
بإحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Mari kita sama-sama sembahyang sunat tasyahhud.